Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Hari ini kita bakal ngelihat sebuah teknologi yang super keren, yang potensial banget buat mengubah cara kita belajar elektronika. Jadi lebih gampang, lebih cepat, dan yang paling penting, lebih akurat. Coba bayangin deh, punya asisten pribadi di lab yang pintar banget. Penasaran kan gimana cara kerjanya? Yuk kita lihat. Coba deh ingat-ingat lagi zaman praktikum elektronika. Frustrasi banget kan? Kabel di mana-mana, papan rangkaian yang bikin pusing, terus selalu ada pertanyaan di kepala. Ini bener gak ya nyambungnya? Satu kabel salah colok aja bisa-bisa seluruh percobaan gagal total. Nah, teknologi yang mau kita bahas ini hadir buat ngelesain drama-drama kayak gitu. Dan masalah-masalah ini tuh bukan cuma perasaan kita aja loh, beneran jadi masalah. Pengawasan manual itu makan waktu banget. Dosen atau asisten lab harus keliling satu-satu. Belum lagi, kesalahan nyambungin kabel tuh sering banget terjadi dan susah dicari. Akibatnya, ya itu tadi, bisa gagal semua. Jadi ada gap yang gede banget antara asyiknya ngerakit di meja sama pusingnya nganalisis data di komputer. Nah, disinilah teknologi canggih datang nolongin. Kita ngomongin soal solusi berbasis Internet of Things atau IoT. Gampangnya, ini tuh kayak asisten lab super cerdas. Anggap aja ini bukan sekedar alat, tapi teman belajar yang siap bantu kapan aja 24/7. Konsepnya sebetulnya simple banget. Bayangin aja ada sistem yang ngawasin kamu pas lagi ngerakit sirkuit. Jadi begitu kamu colokin kabel, sistemnya langsung ngeh, terus dia ukur tegangannya, dan langsung kasih tahu kamu hasilnya. Real time. Nggak ada lagi tuh nunggu lama sambil angkat tangan buat manggil asisten lab. Terus untungnya apa aja? Oke, pertama, buat dosen atau instruktur ini ngebantu banget. Beban kerja mereka berkurang, jadi bisa fokus ngajarin konsepnya, bukan cuma sibuk ngecekin kabel satu-satu. Buat mahasiswa, jelas kerjaan jadi lebih cepat dan akurat. Tapi yang paling gokil menurut saya, teknologi ini tuh kayak jembatan antara dunia nyata, pas kita ngoprek langsung, sama dunia simulasi di komputer. Oke, sekarang bagian serunya nih. Gimana sih cara kerjanya? Biar gampang, kita pecah jadi 3 bagian utama. Ada indera buat ngerasain apa yang terjadi, ada otak buat mikir, dan ada kurir buat ngirim data. Jadi alurnya gini. Pertama, si indera, yaitu sensor-sensor, bakal deteksi semua sambungan di papan sirkuit. Data ini terus dilempar ke otaknya, yaitu sebuah mikrokontroller Arduino. Nah, setelah diolah sama si otak, data ini dianterin sama kurir super cepat namanya MQTT. Tujuannya kemana? Ke arsip digital, sebuah database tempat semuanya disimpan rapi buat dianalisis nanti. Yuk kita zoom in ke bagian inderanya. Yang pertama itu ada yang namanya limit switch. Bayangin aja, ini kayak tombol kecil banget di setiap lubang konektor. Jadi pas kabel dicolok, tombolnya kepencet, terus langsung ngirim sinyal. Kling, nyambung. Simple kan? Tapi ini penting banget. Indera yang kedua itu sensor voltase. Nah, ada sedikit tantangan di sini. Si Arduino ini cuma bisa baca tegangan yang rendah. Terus gimana dong cara mengukur tegangan sirkuit yang mungkin lebih tinggi? Gampang, sistem ini pakai trik pintar yang namanya pembagi tegangan. Anggap aja ini kayak adaptor yang nurunin voltasenya biar aman dibaca sama Arduino. Jadi si Arduinonya nggak kaget atau rusak. Oke, dari indera kita pindah ke otaknya. Pusat kendalinya itu sebuah Arduino Mega 20560. Dialah yang jadi bosnya, ngumpulin semua info dari sensor-sensor tadi. Dan karena dia punya modul Wi-Fi, tugasnya nggak cuma ngolah data, tapi juga teriak ngasih tahu data itu ke sistem lain lewat jaringan nirkabel. Terus datanya dikirim pakai apa? Nah, ini tugasnya si kurir yang namanya MQTT. MQTT ini protokol komunikasi yang emang dibikin buat perangkat-perangkat IoT. Anggap aja kayak WhatsApp, tapi buat mesin. Pesannya kecil-kecil, ngirimnya cepet banget, dan hemat kali bandwidth. Cocok banget buat ngirim update data terus-terusan tanpa bikin jaringan jadi lemot. Para penelitinya sendiri ngejelasinnya pas banget. Kata mereka, proses otomatis ini bisa ngasih feedback real time, ngurangin human error, dan bikin transisi dari sirkuit fisik ke simulasi jadi mulus banget. Jadi intinya, ini tuh lebih dari sekedar alat bantu. Ini benar-benar jembatan yang nyambungin dunia nyata sama dunia digital secara langsung. Nah, ini dia nih bagian paling ajaibnya. Sistem ini tuh nggak cuma ngecek kabel nyambung atau enggak. Dia bisa nerjemahin semua sambungan fisik itu jadi sesuatu yang, wah, powerful banget. Namanya sebuah netlist. Jadi netlist itu apa sih? Gampangnya gini deh.
Anggap aja ini resep digital atau cetak biru dari sirkuit yang lagi kamu buat. Isinya cuma teks biasa yang ngasih tahu komputer. Komputer, komponen A nyambung ke B, terus B nyambung ke C, dan seterusnya. Begitu komputer dapat resep ini, dia langsung ngerti dan bisa langsung analisis atau bahkan nyimulasiin sirkuitnya. Coba deh lihat perbandingannya. Di satu sisi ada mahasiswa yang lagi sibuk nyolok-nyolokin kabel sama resistor. Di sisi lain, jreng, secara otomatis sistemnya langsung ngegenerate barisan kode netlist yang rapi. Setiap gerakan tangan kita langsung diterjemahin jadi bahasa komputer. Ini baru yang namanya jembatan ajaib. Oke, teorinya keren, tapi pertanyaannya, seberapa bagus sih performanya di dunia nyata? Yuk kita intip datanya dan lihat dampaknya buat masa depan praktikum di lab. Nah, ini data hasil tesnya. Kelihatan akurat banget kan? Kalau dihitung di atas kertas, harusnya tegangannya itu pas 6 volt. Tapi hasil ukur sistemnya dapat 6,34 sama 6,21 volt. Beda dikit banget kan? Nah, selisih sekecil ini tuh wajar banget di dunia nyata, karena ada toleransi komponen dan lain-lain. Ini bukti kalau alatnya emang bisa diandelin. Jadi, kesimpulannya apa? Pengalaman belajar di lab jadi jauh lebih cerdas. Mahasiswa dapat masukan instan, jadi kalau salah bisa langsung benerin. Dosen juga jadi lebih enak, bisa fokus ke konsep-konsep penting, bukan cuma jadi polisi kabel. Proses belajarnya bener-bener naik level. Dari yang tadinya cuma nyolok-nyolok doang, jadi beneran menganalisis dan paham. Dan ini yang bikin kita mikir lebih jauh lagi. Teknologi kayak gini kan nggak cuma buat lab elektronika aja. Coba deh bayangin gimana kalau setiap kelas di pelajaran apapun punya asisten cerdas yang bisa ngurusin hal-hal teknis yang ngebosenin. Apa yang bisa kita capai kalau semua energi kita bisa fokus untuk benar-benar belajar, berkreasi, dan memahami. Nah, masa depan kayak gitu yang coba dibuka sama teknologi seperti ini.